Selamat siang semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dava Kuta Mandalika yang akan selalu memberikan informasi terkini ya terkait perkembangan dari Pertamina Mandalika International Street Circuit maupun di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Baik, jadi di kesempatan siang hari ini ya kita kembali lagi untuk mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk melihat bagaimana aktivitas pengerjaan yang ada dalam kesempatan siang hari ini. Hari ini tanggal 23 November 2022 sekitar jam 11.00 waktu Indonesia Tengah saya ambil videonya. Dan di sini kita langsung saja ya untuk melihat aktivitas pengerjaan yang ada di bagian tikungan yang ke-16. Di sini terlihat cukup ramai sekali para pekerja yang sedang melakukan pembersihan hasil pemotongan runoff yang kemarin dilakukan. Ya, jadi sebelumnya bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini atau yang sudah subscribe, tentunya saya doakan sehat selalu dan semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, jadi di sini ya kita dapat melihat satu unit water tank truck yang sedang melakukan pembersihan di bagian runoff dari tikungan yang ke-16 ini. Dan tentunya di sini kita akan melihat di semua sektor yang masih terus dikerjakan ya untuk progres yang ada di sirkuit Mandalika. Tapi sebelumnya kita akan menuju ke jalan provinsi ya untuk melihat bagaimana suasana di depan sirkuit Mandalika, maksud saya di depan ikon yang terdapat di depan sirkuit Mandalika. Dan setelah itu kita akan menuju ke kolam retensi untuk melihat bagaimana perkembangan dari kolam retensi. Tentunya di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk terbang bebas ya di kawasan ekonomi khusus Mandalika atau sirkuit Mandalika ini, supaya teman-teman juga bisa tahu ya bagaimana perkembangan atau apa saja yang sedang masih dikerjakan di sirkuit Mandalika saat ini. Ya, jadi terkait komentar dari teman-teman semua yang ada di luar sana ya, cukup banyak sekali ya teman-teman yang berkomentar terkait tribun yang tidak memiliki atap ini. Memang benar sekali, seharusnya ya tribun yang tidak memiliki atap ini dipasangkan atap supaya para penonton juga sangat nyaman untuk menikmati balapan World Superbike maupun MotoGP tentunya teman-teman ya. Semoga di tahun depan di ajang balapan MotoGP ya tribun yang tidak memiliki atap ini dipasangkan atap supaya teman-teman bisa menikmati balapan yang cukup bergengsi itu. Oke, jadi kita lanjut lagi ya ke materi video udara kita, dan saat ini kita sudah berada di jalan provinsi atau tepatnya di depan ikon yang terdapat di depan sirkuit Mandalika. Dan di sini terlihat ada beberapa para pengunjung yang sedang bersuap foto di bagian ikon yang ada di depan sirkuit Mandalika. Tapi di sini kita lewat saja ya untuk melihat bagaimana perkembangan dari kolam retensi Mandalika, karena tidak terlalu banyak ya teman-teman YouTuber Mandalika yang mereview kolam retensi. Jadi kita akan selalu memberikan update dari apa saja yang sudah dibangun di kawasan sirkuit Mandalika ini. Oke, jadi kita langsung saja ya menuju ke kolam retensi Mandalika, dan seperti inilah ya perkembangan dari kolam retensi Mandalika atau taman yang ada di depan kolam retensi Mandalika. Seperti inilah perkembangannya teman-teman. Terlihat sudah mulai menghijau untuk rerumputan maupun bunga bougainville dan bunga bibit dari pohon palem yang sudah tertanam di pinggir dari kolam retensi Mandalika ini. Selain itu untuk pohon tabebuya juga di sini sudah mulai terlihat mengeluarkan daunnya, dan jenis dari pohon tabebuya yang ditanam di kolam retensi Mandalika ini ada dua jenis, yaitu tabebuya yang bunganya berwarna putih dan yang berwarna pink yang ditanam di sini teman-teman. Tentunya nanti apabila sudah rindang dan sudah besar ya untuk
pohon tabebuya yang ada di taman yang di depan kolam retensi ini akan terlihat sangat indah sekali, seperti bunga sakura ya. Oke, jadi kita lanjut lagi teman-teman untuk melihat aktivitas pengerjaan yang ada di dalam sirkuit Mandalika. Tapi terlebih dahulu kita akan memantau di bagian parkiran VIP atau parkiran di belakang Tribun Deluxe Class dan di bagian belakang dari pit building terlebih dahulu teman-teman ya, supaya teman-teman juga bisa tahu bagaimana perkembangan atau rupa daripada di belakang Tribun Deluxe Class maupun di belakang pit building. Tentunya channel ini akan selalu memberikan update terkini ya terkait perkembangan dari Pertamina Mandalika International Street Circuit maupun di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Ya, jadi buat teman-teman yang ingin tahu perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika ini, teman-teman subscribe dulu ya channel ini dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Karena channel ini akan selalu memberikan update terkini ya terkait perkembangan atau progres dari Pertamina Mandalika International Street Circuit maupun di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Baik, sebelum kita akan lanjut ya, coba kita akan kembali untuk melihat aktivitas pengerjaan yang di bagian run-off tikungan yang ke-16 ini masih terus dilakukan sampai dengan saat ini untuk pembersihannya teman-teman. Dan setelah ini kita akan menuju ke semua sektor pengerjaan yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Tentunya saya lihat tadi di bagian tikungan sebelah kiri dari tikungan yang kelima atau yang keenam ya, di sana juga tadi ada pengerjaan yang masih terus dilakukan untuk pengecoran akses menuju tunnel 2. Di sana terlihat sudah mulai rampung, mulai sempurna untuk pengerjaan atau pengecoran yang ada di bagian akses menuju tunnel 2. Terlebih dahulu kita akan melihat bagaimana keindahan dari trek lurus yang memiliki panjang 700 meter yang dari tikungan 17 menuju tikungan yang ke-1 teman-teman. Dan di sini kemarin kita sempat melihat skill yang ditunjukkan oleh para rider dunia dari WSBK, yaitu Toprak Razgatlioglu dan Alvaro Bautista dan Jonathan Rea ya, yang dimana mereka selalu saling adu skill dan tunjukkan drama di lintasan sirkuit Mandalika di mata penonton yang cukup banyak sekali, yaitu 54.629 orang yang sempat hadir di sirkuit Mandalika di ajang balapan WSBK kemarin. Luar biasa sekali teman-teman ya. Semoga kita selalu dalam sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti di ajang balapan WSBK di tahun 2023 di bulan November kita dapat hadir bersama untuk nonton balapan World Superbike atau WSBK lagi ya. Baik, jadi kita kembali ke materi video udara kita, dan di sini saat ini kita sudah berada di tribunnya Bapak Presiden Joko Widodo. Dan di sini terlihat ada kunjungan dari pemerintahan ya, mungkin saya tidak tahu juga ini dari pemerintah atau dari mana. Sepertinya dari pemerintahan ya, karena di belakang dari tribun ini terlihat di sana ada satu unit mobil polisi yang mengawal mereka ya untuk datang atau berkunjung ke sirkuit Mandalika. Nah, dan di sini kita dapat melihat ada beberapa mobil mewah dan satu mobil polisi untuk mengawal mereka untuk berkunjung ke sirkuit Mandalika. Baik, jadi kita lanjut lagi teman-teman, dan ini merupakan Pink Hill atau Bukit Jokowi yang akan berwarna pink nantinya teman-teman ya. Tinggal kita tunggu saja kapan ini akan berkembang ya untuk bougainville yang sudah tertanam di satu Bukit Jokowi ini atau di belakang dari tribun Jokowi.
Oke, jadi kita akan lanjut lagi teman-teman ya untuk melihat aktivitas pengerjaan yang ada di bagian zona tengah maupun di bagian sisi kiri dari tikungan yang ke-5 menuju ke-6. Tapi di bagian zona tengah atau di area pemasangan material paving di sana terlihat tidak ada pengerjaan. Jadi kita langsung saja menuju ke area zona timur atau samping kiri dari tikungan yang ke-5 menuju ke-6. Karena di sini kita dapat melihat cukup ramai sekali alat berat yang dipekerjakan di bagian zona timur ini teman-teman. Dan di sini terlihat satu unit ya mobil tronton yang sedang membawa material LPA untuk lanjutan dari pengecoran yang akan dilakukan untuk parkiran zona timur ini teman-teman. Nah, jadi setelah ini kita akan lanjut lagi untuk melihat aktivitas pengecoran di bagian akses menuju ke tunnel 1, maksud saya tunnel 2. Di bagian sini terlihat ada satu unit mobil mixer yang sedang melakukan penuangan material pengecoran di bagian akses menuju ke tunnel 1 ini teman-teman. Ya, kemarin ini sempat dicor ya, namun tidak begitu lebar dan saat ini sedang dilakukan pengecoran lagi supaya terlihat lebih lebar dan lebih sempurna untuk akses menuju ke tunnel 1 ini teman-teman. Ya, jadi seperti inilah aktivitas teman-teman kita yang dari Tuban ya, yang masih terus bersemangat untuk menyempurnakan progres apa saja yang masih terus dikerjakan di sirkuit Mandalika Kebanggaan Indonesia ini. Dan coba kita akan terbang rendah di sini ya supaya kita bisa melihat lebih detail aktivitas teman-teman kita yang dari Tuban yang masih terus melakukan penyempurnaan untuk jalan atau akses menuju tunnel 2 ini. Oke, jadi seperti itulah ya aktivitasnya dan kita akan lanjut lagi teman-teman. Wow, cukup gercep sekali ya pengerjaan untuk akses menuju tunnel 2 ini. Kemarin kita dapat melihat di bagian sini tempat atau capaian dari pengecorannya. Dan sekarang sudah sangat panjang sekali ya. Oke, jadi kita akan lanjut lagi untuk melihat di bagian observation deck, yang dimana observation deck ini merupakan tribun sultan, yang dimana para sultan kemarin nonton di sini ya di ajang balapan World Superbike atau WSBK teman-teman. Dan untuk pengerjaan yang ada di bagian parkiran zona tengah ini juga terlihat sudah mulai rampung, sudah mulai mantap sekali teman-teman ya. Tentunya kita akan selalu pantau ya perkembangan dari Pertamina Mandalika International Street Circuit bersama channel ini. Oke, jadi kita sudah berada di Tribun Sultan atau Tribun Observation Deck yang di bagian 360 Hill ini teman-teman. Dan seperti inilah ya rupa daripada Tribun Sultan yang cukup mahal sekali teman-teman. Oke teman-teman ya, mungkin sampai di sini narasi yang saya berikan di video kali ini, dan setelah ini kita akan balik kampung teman-teman. Oke, jadi jika ada tutur kata yang kurang berkenan di dalam narasi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena ini adalah saya dan saya jadilah diri saya sendiri dan saya tidak mau mengikuti versi teman-teman lainnya. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampiasih.